bola langsung terbuka dan kemudian mengembang. Dalam sekejap, bola itu berubah menjadi tenda yang besar. Dan mereka memutuskan untuk memproduksi di sini. Seorang pria menghubungkan tali ke tubuh wanita. Setelah berhasil mengaktifkan embrio, pengiriman nutrisi pun dimulai. 9 bulan pun telah berlalu. Pria itu menanam berbagai macam tanaman di sekitar. Pria yang sedang membangun rumah tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian meletakkan perkakasnya. Ternyata sudah waktu bagi anak-anak itu untuk lahir. Pria itu pergi ke tenda dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melahirkan. Pertama-tama dia memotong tali pusar, kemudian membuka lapisan atas. Bayi itu terlihat. Dia mengeluarkan bayi dengan hati-hati, kemudian membungkusnya dengan kain dan meletakkannya ke dalam inkubator. Satu inkubator bisa membuat 3 bayi. Mereka mengembangkan 6 bayi sekaligus. Ketika dia mengangkat bayi terakhir, sepertinya bayi itu tidak bernapas. Wanita itu ingin memeluk bayi mungil itu, tapi pria itu berkata prosedurnya adalah harus menghancurkan dan menggunakannya sebagai makanan untuk bayi yang lain. Wanita itu masih bersikeras untuk memeluknya. Dia menggendong bayi ke-6 itu dan menyentuhnya dengan penuh kasih. Kemudian memeluknya dengan erat dan meneteskan air mata. Air matanya menetes ke bayi itu. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Anak itu hidup kembali. Jadi mereka memutuskan untuk memberikannya nama Champion. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Anak-anak sudah bisa makan makanan solid. Pria itu membujuk mereka untuk makan. Namun anak-anak ini berperilaku berbeda. Di sisi lain, wanita itu menenun pakaian untuk anak-anaknya. Hari ini, ketika mereka bercocok tanam, mereka menemukan sebuah tulang hewan yang begitu besar. Mereka berdua berusaha untuk mengeluarkan tulang tersebut. Wanita itu membawa anak-anak untuk melihat fosil yang mereka temukan. Pria itu mengajak mereka bermain petak umpet. Tapi waktu-waktu bahagia ini begitu singkat. Salah satu putri mereka, Tuli, entah kenapa berjalan menuju sebuah lubang yang besar. Ketika wanita itu menyadari hal ini dan berlari ke sana, Tuli telah jatuh ke dalam lubang dan hanya bonekanya yang tertinggal. Kurang dari 4 tahun, sejak mereka kehilangan putri mereka, anak-anak lain juga jatuh sakit dan meninggal satu persatu. Dari 6 anak hanya tersisa 2. Anak-anak ingin berdoa untuk saudara mereka yang sudah meninggal. Wanita itu mengajari anak-anak untuk percaya pada sains, alih-alih menaruh harapan pada dewa-dewa ilusi. Ketika pria ini menatap bintang di langit, dia melihat sebuah pesawat luar angkasa yang mengorbit. Keesokan harinya, dari 6 anaknya, kini hanya Champion yang tersisa. Wanita itu menggendong anak yang sudah meninggal dan berjalan mendekat. Sang pria maju dan mengambil anak itu. Champion dengan putus asa mengatakan bahwa mereka tidak pantas berada di sini. Wanita itu menahan rasa sedihnya dan memberitahu Champion untuk tetap kuat. Ekspresi wanita itu terlihat sangat menderita. Tiba-tiba cairan putih mengalir dari hidungnya. Pria dan wanita itu bukanlah manusia. Wanita itu tidak berfungsi karena kesedihan yang dia alami, dan cairan yang keluar adalah darahnya. Tapi hal ini juga secara tidak sengaja mengaktifkan banyak fungsi lainnya. Kembali ke markas, dia merasakan sesuatu di dalam dirinya yang akan meledak. Dia menahan rasa sakitnya dan berbaring. Kemudian tubuhnya perlahan-lahan melayang ke udara. Dia merentangkan tangannya dan perlahan-lahan berubah wujud. Adegan di sekitarnya juga berubah menjadi di atas sebuah kota. Asap perang ada di mana-mana. Dia melayang di udara seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setelah itu, pria ini ingin memeriksa sistem dan membantunya untuk memperbaiki kerusakan. Wanita yang sedih itu sama sekali tidak merespon. Keesokan harinya, Champion melihat pria itu menyelinap. Jadi dia diam-diam mengikutinya. Dia melihat pria itu pergi ke tepi lubang dan bersiap untuk terjun ke bawah. Champion bergegas menghentikannya. Pria itu memberitahu Champion, suatu hari dia dan wanita itu akan rusak dan tidak ada yang bisa menjaganya. Jadi dia harus pergi ke lubang itu dan menggunakan alat komunikasi yang ada di pesawat luar angkasa untuk menghubungi Mythic Ark. Dia juga memberitahu Champion untuk merahasiakan rahasia ini dari wanita itu. Kemudian dia menurunkan talinya dan mulai turun ke bawah lubang. Saat sudah hampir sampai ke pesawat luar angkasa itu, Champion berteriak bahwa talinya akan putus. Kemudian Champion buru-buru melemparkan tali yang lain agar pria itu bisa memanjat ke atas. Pria itu memutuskan untuk mencari tali yang lebih tebal dan turun lagi besok. Champion tidak sengaja mengatakan sesuatu mengenai kejadian hari ini. Wanita itu sangat marah dan mengkritik bahwa perilakunya dapat menggagalkan tujuan mereka. Pria itu mengatakan kekhawatirannya, anak-anak mereka meninggal dan hanya tersisa 1 anak. Dia merasa tidak ada harapan untuk berkembang biak, sehingga mereka berdua pun bertengkar. Saat bertengkar, wanita itu tidak sengaja melempar pria itu dan membuatnya tertusuk. Lalu dia mencabut prosesor yang ada pada tubuhnya. Keesokan harinya, Champion menanyakan keberadaan pria itu. Tapi wanita itu memberitahunya bahwa pria itu sudah rusak. Champion tidak percaya dan ingin melihatnya. Wanita itu berkata bahwa baterai di tubuh pria itu mengandung radioaktif. Jadi dia pun melemparnya ke dalam lubang. Ketika wanita itu tidak memperhatikan, Champion turun ke dalam lubang dan mengaktifkan alat komunikasi. Kemudian mengirim sinyal marah bahaya ke Mythic Ark. Keesokan harinya, planet Cap kedatangan manusia. Wanita itu buru-buru memberitahu Champion, jangan beritahu mereka bahwa dia adalah robot. Jika Champion tahu akan konsekuensi dari mengirim sinyal itu, mungkin tragedi berikut tidak akan terjadi.